Rahasia hidup senang sebenarnya sederhana sekali sih. Nggak tahu ya, saya sejak punya ilmu ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kayak orang sombong gitu. Kayak nggak perlu gitu sama orang gitu. Serius beneran. Kayaknya juga apa aja enteng gitu. Apa aja ringan gitu. Apa aja mudah gitu. Sesuatu yang bertolak belakang ketika saya belum mengenal Allah Jalla Jalaluh. Saya ngerasain ya yang namanya orang miskin, orang susah. Waduh, pahit Pak Wabu. Pahit. Buat saya menyenangkan hati istri saya makan sate Padang. Ampun, saya sebagai suami harus menabung 2 minggu lamanya. Ya salam. Kita adalah hambanya, hamba yang maha kaya. Dialah pemilik jagat raya ini dengan segala isinya. Tapi kok buat makan sate Padang aja gue susah gitu. Ini ada yang gak bener nih. Tersiksa Pak. Ngalamin kan jadi bapak. Kalau ada tukang jajanan lewat, anak pengen, tapi kita tidak kuasa memberhentikan tukang dagang itu. Lalu anak menangis di depan kita. Allah, teriris hati Pak. Saya ngalamin betul itu. Boro-boro yang namanya ngajak istri dan keluarga, mertua dan anak keturunan, saudara-saudara ke tanah suci, ke Tanah Abang aja mikir saya. Jakarta Tanah Abang sejengkal, tapi mikir ongkos dari mana, sampai sana belanja pakai apa. Wah, konyol, konyol betul. 19 Desember saya ulang tahun. Diingat-ingat nih tanggalnya. Bapak Bupati ingat-ingat. 16 Desember Pak. Saya ulang tahun. Ulang tahun pertama dalam hidup saya dengan izin Allah ketika saya sudah berumah tangga. Istri saya bilang, Kak, gak bisa ngasih apa-apa. Tapi yang 99 tidak membuat saya menangis. Tahun 99 hadiah ulang tahun ucapan doa itu tidak membuat saya menangis. Pak Budi yang menyertai saya dan Sarima, makasih banyak. 1 tahun kemudian, tahun 2000, istri saya ngasih kejutan buat saya. Ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Sarung tangan buat naik motor. Biasa saja sih, nggak ada yang istimewa, kecuali satu, dia nabung 3 bulan untuk membeli sarung tangan seharga 3.000 perak. Konyol nggak? Sakit hati saya sebagai orang miskin, sebagai orang susah sakit hati saya. Gila nih. Masa sih bini gua nih beli sarung tangan aja sampai nabung 3 bulan. Yang bener aja. Ya memang penghasilan saya dengan izin Allah saat itu ya begitu dah. Pergi pagi pulang sore 7.000, 5.000. Berontak Pak. Berontak betul. Kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenalkan aku kepada dirimu ya Allah. Arif nafsaki ya Rabb. Kenalkan ya Allah dirimu kepada diriku ya Allah.
Kalau kita kenal Kapolsek, kita kenal Kapolres, kita butuh bantuan, kita datang ke Kapolres. Kita kenal Kapolda, kita lewatin Kapolres. Kita datang ke Kapolda, ya. Tapi kita kenal juga Kapolri. Kalau kita kenal Kapolda dan Kapolri, mohon maaf nih, aneh ke Kapolri. Naluri manusia. Naluri manusia. Kalau bila kenal presiden, saya ke presiden. Bahwa nanti presiden panggil Kapolri, Kapolri lalu memanggil Kapolda, Kapolda perintahkan Kapolres, Kapolres perintahkan Kapolsek. Jangan sampai kita salah jalan. Kita sudah kenal teman kita, sudah kenal abang kita, lalu dia bilang, kamu yang salah, kamu nggak kontak saya. Bila saya kenal kemudian Dan Ramil, saya kenal Dandim, saya akan ke Dandim. Bila kenal Dandim tapi kenal juga Pangdam, saya akan ke Pangdam. Bila kenal Pangdam kemudian saya kenal ke Panglima TNI, maka saya ke Panglima TNI. Tapi saya juga kenal Presiden, ya saya ke Presiden. Biarlah beliau yang kemudian memanggil Panglima TNI. Saya kenal Pak Wakil Bupati, tapi saya juga kenal Pak Bupati. Saya kenal Pak Gubernur. Ya kita bebas lah. Udah manusia begitu, Pak. Lah, saya kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat saya jadi nggak perlu sama orang gitu. Loh, Pak, Bapak pengen apa dari gubernur? Pengen apa dari bupati? Sholatin aja, Pak. Sholatin aja udah. Nanti Allah yang bikin beliau datang. Ilmu ini nih yang Allah perkenalkan dengan saya, alhamdulillah, dan Allah hunjamkan kemudian dalam kehidupan saya. Lalu kemudian saya merasa enteng hidup ini. Sederhana, Pak. Datang aja kepada Allah, ngomong sama dia, minta, selesai. Besarkan dia, sudah gitu aja udah. Imani dia, besarkan dia, udah selesai. Udah, Pak, segitu aja udah hidup. Dipanggil datang, dipanggil datang, dipanggil datang, segitu aja udah. Di mana aja jangan lupa, segitu aja udah. Segitu aja isinya hidup. Mulailah perjalanan sate Padang. Saya peluk istri saya bilang bismillah. Hari ini tidak ada permintaan engkau wahai istriku yang tidak akan aku kabulkan, bukan, yang tidak akan Allah tidak kabulkan. Jadi kalau saya ngomong gini, istriku mulai hari ini saya akan penuhi semua kebutuhan kamu, oh salah saya. Oh kenyataannya saya tetap tidak berubah kok. Tapi kalimat saya saat itu, mau minta apa engkau wahai istriku, hari ini aku akan wudhu dan akan sholat untukmu. Beres itu dah. Oh ajib, Pak. Kita tes. Saat itu ya kan sebelumnya 2 minggu nih nabung buat sate Padang. Sate Padang sih, ya Allah, pakai cerita nabung gitu. Setahun berikutnya sarung tangan, Pak. Kan tangan saya hitam nih, naik motor kan, kemana-mana nganterin ayam, potong ayam, nganterin ayam, potong ayam, nganterin ayam, potong ayam, nganterin ayam, kemana-mana nganterin barang, betulin komputer ini, komputer itu. Pas angin, TV, radio, segala macam lah. Temennya dulu solder, CD, hard disk, disket, mainboard zaman dulu. Hitam tangan, dilihat sama istri saya, si kakak kasihan tangannya hitam. Dia belikanlah kemudian sarung tangan, tapi karena tidak punya duit, hati-hati dia. Tidak punya duit itulah yang membuat orang miskin tetap miskin, mungkin semakin miskin. Kalau dia datang kepada yang punya duit tapi dia bukan Allah, makin miskin kita. Kenapa pembangunan masjid banyak yang lama sekali? Karena Tuhannya donatur.
Makin dia bertuhan donatur, makin lama sudah masjid. Tapi kalau panitia pembangunan masjid 40 malam sholat malam berturut-turut berjamaah, kemudian tembus lagi sholat subuh, ya badum lah, enggak sepakat, bagian ada yang sepakat. Atau sholat subuh lah berjamaah 40 malam, 40 pagi begitu. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimin satu orang miskin saja, selesai. Orang miskin yang Allah kirim kepada dia. Tapi selesai. Kenapa? Karena orang miskin ini suruhannya orang kaya. Kamu tanya itu masjid itu perlu berapa? Selesai. Saya tes. Bismillah, saya bilang Bu sama istri saya, yuk kita sholat sunnah malam ini untuk sate padang. Bingung loh. Istri saya juga bingung. Sholat malam buat sate padang katanya. Lapan Allah yang bilang. Saya ingat betul sate padang karena saya tersiksa apa jadi suami. Sampai hari ini hobinya istri saya sate padang. Gila Pak, saya udah bilang, anak ente nangis, pengen mainan di depan suami-suami yang lain, di depan kemudian ayah-ayah yang lain, dan ente nggak kuasa ngebeliin. Kayak apa coba hati? Apalagi kalau istri minta, terus kita nggak bisa menuhin, sementara dia guling-guling pakai dasternya. Sakit loh. Subhanallah. Sholat malam kita sama istri. Waduh, kita sampai ketawa berdua tuh. Yang bener apa nih sholat malam buat sate padang ini? Sebagian yang lain bilang, masa sholat malam gak ikhlas? Salah Pak. Kita ngadep sama Allah itulah ikhlas. Kita minta cuma nama Allah itulah ikhlas. Kita ngarep hanya kepada Allah itulah ikhlas. Ikhlas itu tidak menjadikan kita tidak boleh meminta kepada Allah. Ngaco aja. Mau kemana lagi kita minta? Sama Allah nggak kenal, presiden nggak kenal, gubernur nggak kenal, bupati nggak kenal, camat nggak kenal, lurah, RT, RW nggak kenal. Lah terus ente mau kemana siapa? Sholat Pak. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hari itulah hari saya melupakan manusia. Hari itulah saya melupakan wasilah yang namanya kerjaan, usaha. Toban pasti saya juga nyuruh kerjanya, nyuruh usaha, tapi saya potong. Gue dapat duit bukan karena gue usaha nih. Gue dapat duit bukan karena gue kerja nih. Karena Allah. Kerja mah wasilah aja, jangan jadi Tuhan. Sholat belakang istri, begitu doa ngakak sambil ketawa. Ya Allah, mulai hari ini jangan sampai ada makanan yang saya makan bayar. Mulai hari ini ya Allah, jangan sampai ada makanan yang saya makan lalu saya bayar. Dan hari ini saya menikmati 365 hari dalam setahun, nggak ada yang saya bayar. Kemarin yang bayar Pak Kapolda. Nggak ada Pak, nggak ada yang saya bayar. Lah peristiwa hari ini bersama seluruh keluarga saya, malam itu tuh kita ngangkat tangan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, mulai hari ini aku beli seluruh makananmu dengan iman bahwa makananmu adalah milikmu. Sebaik-baiknya minta adalah kepadamu ya Allah, raja seluruh makanan, raja seluruh minuman. Saya nengok ke belakang, minta apa lagi mah? Saya nengok ke belakang, ayo dek, minta apa lagi? Tangan masih di atas nih. Istri saya bilang, jalan-jalan lah.
Kemana? Ya seluruh dunia jadi. Ya Allah, gitu. Mulai hari ini jangan kau biarkan aku membeli tiket. Dan hari ini saya menikmati, kemanapun penjuru dunia saya jalan, saya nggak pernah beli tiket, abadan abada. Nggak pernah itu beli tiket, haram saya beli tiket. Berarti panitianya payah itu. Kalau saya sampai beli tiket, payah betul panitia. Terima kasih Pak Bupati, Allah kirimannya sudah sampai. Tapi nggak laku duit Pak Bupati, nggak laku. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Nggak laku Pak Bupati sama saya, duitnya banyakan saya. Oh nggak percaya. Masalah kalau duit dia banyak, masalah itu. Duit saya banyak nggak masalah Pak. Tapi kita sama-sama banyak. Bila apa? Bila emang duit kita ada pada Allah Jalla Jalaluhu, mau minta apa tinggal ngawis. Ngaco ya. Udah nggak usah datang ke manusia, begini aja udah. Ustaz, kalau begini aja mana dapat? Udah jajal belum lo? Ngomongnya begini doang mana dapat? Udah jajal belum? Sembarangan aja. Belum jajal kan cuma ngomong doang. Udah tak, kadzabtum. Ente pasti bohong. Kita kalau ngadap bupati aja dapat, ngadap gubernur ya dapat, ngadap kapolda ya dapat, minimal dapat janji lah. Nantilah kita bantu. Betul? Loh, Allah pun memberikan janji, Pak. Allah memberikan janji di dalam surah Al-Fat 2 kali Allah janji. 2 kali tuh Allah janji. Janji yang terakhir malah satu rendeng dengan Muhammadur Rasulullah. Semalam saya baca pada salat Isya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Janji. Duha minta lagi sama Allah. Innad duha duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk wasataya sateuk. Iya benar.